See What I See, exclusive on Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari narasumber kita yang mengalami kejadian aneh ketika bekerja di sebuah gedung yang tidak diketahui sejarah gedung ini sebelumnya seperti apa. Dan jangan lupa sebelum dimulai ceritanya untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Saya yakin sekali kalau setiap pekerjaan itu pasti ada suka dukanya. Kemudian saya sebagai seorang teknisi AC atau air conditioner di rumah-rumah pribadi atau di instansi atau bahkan di kampus-kampus. Dan setiap tempat punya kekurangan dan kelebihan masing-masing bagi saya. Misalnya di rumah pribadi, ya bayarannya ya standar, segitu-segitu aja. Kalau ketemu yang lagi beruntung ya alhamdulillah dikasih lebih. Tapi kalau ketemu yang pelit, boro-boro ya, air minum aja kadang gak dikasih. Kalau di instansi atau di kampus-kampus itu biasanya suka dilebihin uangnya. Ya lumayan ya. Bedanya kalau di instansi atau di kampus itu ya saya bawa makan sendiri, bawa minum sendiri. Dan ya semuanya saya jalani dengan legowo dan penuh rasa syukur. Karena kalau kerja apapun itu, kalau hatinya selalu menggerutu, tidak ikhlas, ujung-ujungnya kerjaannya bakalan berat dan jadi berantakan. Cerita seram yang saya alami ini terjadi pada beberapa tahun silam. Waktu itu kami dapat kerja borongan membenarkan atau memasang AC. Jadi di ruangan itu sebenarnya sudah ada AC-nya tapi harus dibenerin, dan beberapa tempat di ruangan itu harus dipasang AC. Tempat ini adalah sebuah gedung dan saya yang orang perantauan tidak tahu gedung ini sejarahnya seperti apa. Ketika kami datang, saya dan teman-teman, karena ini adalah pekerjaan borongan, itu ada beberapa petugas kebersihan yang memang sedang bersih-bersih. Saat itu gedungnya katanya akan dibuat sebagai tempat bazar buku yang cukup besar, skalanya nasional. Bazar buku yang biasanya dilakukan setahun sekali. Jadi AC-AC yang sudah lama ada di situ atau yang rusak ya, itu diganti dengan yang baru. Yang yang bisa diperbaiki ya diperbaiki. Waktu itu saya ingat jam 5 sore, petugas-petugas kebersihan itu sudah pada pulang. Kami hanya tinggal menyelesaikan sedikit rangkaian yang belum selesai. Kata rekan saya, Mas Heri namanya, katanya pekerjaan ini harus diselesaikan hari ini juga. Karena besok ada kerjaan yang harus diselesaikan juga di tempat lain. Jadi walaupun sudah sore dan gedung itu sudah mulai sepi, hanya ada security saja yang berjaga di pintu luar, kami mulai menyelesaikan pekerjaan kami yang tadinya tinggal sedikit. Dan karena sudah menjelang maghrib, saya bersiap-siap untuk sholat dengan teman-teman yang lainnya. Kami pergi ke kamar mandi yang ada di bagian belakang gedung. Dan kebetulan waktu itu karena pekerjaan saya lagi tanggung, jadi waktu itu saya yang paling terakhir. Dan saat yang lain sudah keluar dari kamar mandi untuk ambil air wudhu, saya itu baru akan keluar dari lantai 2. Ketika saya hendak turun, saya lihat dari kaca-kaca pantry di luar itu, langitnya sudah berubah menjadi gelap. Dan secara tiba-tiba, saya mendengar suara-suara yang sangat bising. Suara-suara yang berasal dari, entah dari mana datangnya, tapi saya mendengar keramaian banyak orang. Suara-suara itu seperti suara tanpa wujud, karena saya tidak melihat ada orang lain di sana kecuali saya.
Saya pikir itu adalah seperti demo di luar gedung karena benar-benar berisik. Suaranya campur aduk antara sesuatu seperti minta tolong, kemudian suara ambulans, kemudian suara orang-orang seperti berlari memberikan perintah. Tapi sekali lagi tidak ada siapapun di sana. Saya menoleh ke sana kemari, masih berdiri di bagian tengah tangga. Belum sampai benar-benar ke bawah. Kemudian, ketika saya sedang melangkah, saya merasa ada sesuatu yang menyentuh punggung saya. Tapi bukan menyentuh, ini lebih tepatnya seperti ada yang mencoba mendorong saya dari belakang. Tapi siapa? Tidak ada orang lain di sana. Seperti tubuh saya itu terdorong dan menggelinding di undakan anak tangga paling akhir. Pipi saya terbentur lantai yang sangat dingin. Dalam posisi yang seperti itu, telinga saya mendengar suara-suara orang yang kesulitan bernafas. Seperti nafas-nafas yang berat, seperti tercekik atau mungkin lebih persisnya orang-orang yang seperti pasien asma. Kemudian dari suara-suara yang berisik itu, saya mulai melihat sesuatu. Ruangan yang tadinya menyala, kini tiba-tiba menjadi gelap. Tubuh saya seperti diinjak-injak banyak orang. Banyak pasang-pasang kaki yang melewati tubuh saya. Rasanya sakit sekali, sesak, panas, seolah benar-benar saya ini dalam keadaan yang sekarat. Saya berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkan. Orang-orang di sekitar saya itu malah semakin bersemangat menginjak-injak saya satu persatu. Ada yang tumbang bergulingan, ada yang berjatuhan, dan saya mulai tidak bisa bergerak, sulit bernafas. Hanya saya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Semakin banyak lagi orang-orang yang berjatuhan, wajahnya penuh lebam. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang minta tolong. Saya benar-benar ditampaki sesuatu yang belum pernah saya lihat dan rasakan sebelumnya. Saya merasa sudah cukup lama dalam keadaan yang seperti itu hingga saya tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah saya sedang berada di suatu dimensi yang tidak bisa dijelaskan. Suara-suara ambulans masih terdengar dengan jelas. Pun demikian dengan suara-suara yang sudah mulai sayup-sayup. Suara teriakan minta tolong, tapi yang benar-benar sudah lirih dan sudah benar-benar di ambang batas. Lalu dalam kepasrahan itu, dalam ketidaktahuan itu, saya mendengar suara teman-teman saya yang memanggil saya. Saya terbaring, masih di dekat tangga keramik. Kemudian teman-teman saya yang baru saja mengambil wudhu tadi menemukan saya terjatuh di sana. Mereka bertanya saya kenapa. Saya bilang, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya saya dibantu untuk bangun dan saya dipapah sampai ke tempat ambil air wudhu. Saya sholat. Saya berdoa di dalam hati. Saya berkata, ya Allah, apa yang terjadi? Padahal saya merasa saya tidak berbuat kesalahan apa-apa. Tapi saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Dan menurut teman-teman lain, ternyata gedung tersebut beberapa tahun silam pernah terjadi sebuah tragedi. Saya tidak tahu apa yang saya alami dan saya rasakan apakah ada hubungannya dengan tragedi itu. Apakah saya ditunjukkan sebuah kenangan memori masa lalu? Tapi kenapa cuma saya? Wallahu alam. Setelah sholat, kami kembali bekerja dan pekerjaan selesai pukul 10 malam. Dan di waktu saya selesai sholat hingga jam 10 malam itu, saya masih bisa mendengar suara orang berteriak minta tolong walaupun hanya sayup-sayup. Saya tidak berhenti merinding. Bahkan ketika saya menghadap dinding, saya merasa ada sebuah energi atau kekuatan yang entah apa itu. Sepertinya ada orang yang beraktivitas di balik dinding itu.
Tapi ketika saya melihat di sekitar tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa di sana. Senior-senior saya mengingatkan untuk terus fokus bekerja, tidak perlu memikirkan hal yang lain. Ya, akhirnya sambil bekerja, saya mencoba untuk berzikir sambil bersolawat. Karena yang gak tahu dimanapun kita bekerja, selalu saja ada makhluk-makhluk lain yang mungkin bisa mengganggu. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa buat warga Sukawedi yang punya pengalaman horor, baik pengalaman pribadi atau pengalaman teman, saudara, orang tua, silahkan dikirim saja via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.